kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan yang memandu kita melakukan aktivitas yang baik hari ini, yaitu dari Yehezkiel 34 ayat 16. Saya akan bacakan ayat 15 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang gembala tentu adalah orang yang senantiasa memikirkan kesejahteraan dombanya. Seorang gembala tentu mencari rumput hijau, sehingga domba-dombanya dapat sejahtera memakan rumput yang hijau. Kemudian juga menuntun mereka kepada sumber kehidupannya, yaitu air yang jernih. Dan kemudian seorang gembala pasti akan melindungi domba-dombanya dari bahaya serigala-serigala yang mengancam di padang. Kemudian kalau ada yang hilang, tentu mencari yang hilang itu, menemukan, dan kemudian membawa kembali kepada kawanan domba-domba tersebut. Atau sempurnanya seorang gembala, yaitu yang dilukiskan oleh Raja Daud di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Itulah seharusnya konsep tentang gembala. Tetapi saudara-saudaraku, gembala ini juga dapat dianalogikan dengan para pemimpin-pemimpin orang Israel, para pemimpin-pemimpin negara saat ini, dan para pemimpin gereja. Pada masa konteks bacaan kita ini, para pemimpin-pemimpin Israel tidak memikirkan lagi domba-domba umat-umat Israel, hanya memikirkan kesejahteraan mereka. Bahkan mereka memperalat domba-domba itu, rakyat Israel, untuk kesenangan mereka sendiri. Sehingga mereka tidak peduli akan kesengsaraan. Mereka tidak peduli akan ketidakadilan. Mereka tidak peduli akan penindasan yang dialami oleh umat Israel. Maka karena itulah Tuhan menyatakan bahwa Dia akan menghukum gembala-gembala yang jahat itu. Dan Tuhan sendirilah yang akan menggembalakan umat Israel. Dia mengatakan Dia akan mencari yang tersesat, dan kemudian yang luka akan dibalut, yang sakit akan dikuatkan, dan domba-domba yang gemuk dan kuat akan dilindungi, dan Tuhan sendiri yang kemudian menggembalakan mereka sebagaimana mestinya. Dan itu yang kita rayakan ketika Tuhan Yesus datang. Dia kemudian menjadi gembala agung bagi kita, yang menanggung derita kita supaya kita dombanya tidak sesat, yang menanggung derita kita supaya kita beroleh sukacita, dapat menuju kepada sumber kehidupan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Maka karena itu, kita yang dalam perjalanan kehidupan, mari kita mengikuti Tuhan Yesus yang menggembalakan kita. Dan kepada kita masing-masing bila diberikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai orang-orang yang dipercayakan bekerja di perusahaan, apalagi yang melayani di gereja, mari kita mengikuti teladan gembala agung, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita melakukan tugas penggembalaan itu sebagaimana mestinya. Selamat berjalan dengan gembala agung Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan menuntun membimbing kami menuju sumber kehidupan di dalam Yesus Kristus. Maka kiranya teguhkan hati kami mengikut gembala agung Yesus Kristus menuju jalan hidup yang kekal. Dan sepanjang kami hidup di dunia, mampukan kuatkan kami meniru Yesus, melakukan tanggung jawab penggembalaan kepada kami, baik sebagai kepala keluarga atau tanggung jawab apapun yang Tuhan berikan dalam pekerjaan, agar kami melakukan itu sebaiknya sebagai ibadah untuk kemuliaan Tuhan. Mampukan kami melakukannya, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.